Shalom, selamat pagi. Pemirsa Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, sangat senang bisa berjumpa kembali bersama dengan kami, keluarga masa depan cerah Manokwari, yang berada di Jalan Serayu, Sanggeng. Sabtu 26 Maret 2022. Kembali kita berkumpul bersama, semua hanya karena anugerah dan kasih Kristus yang melimpah-limpah bagi setiap pribadi kita. Oleh sebab itu, sebelum kita melangkah lebih jauh sepanjang hari ini, biarlah setiap kita datang dengan merendahkan hati di hadapan Tuhan, memohon belas kasihan Tuhan, memohon pimpinan tuntunan Tuhan, agar apa yang kita lakukan sepanjang hari ini berkenan kepada Dia, dan kita boleh berhasil karena dalam tuntunannya. Saya mengajak, mari kekasih-kekasih Kristus, kita bermazmur kepada Tuhan, yang terambil dari kitab Mazmur pasal 71 ayatnya yang ke-8. Mulutku penuh dengan puji-pujian kepadamu, dengan penghormatan kepadamu sepanjang hari. Mazmur pasal 71 ayat 8. Mari kita berdoa, minta tuntunan Allah Roh Kudus di dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Yesus Kristus firman yang hidup. Kami percaya segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Demi Yesus yang hidup, kami berdoa. Amin. Baik, pemirsa Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati. Pagi hari ini kembali kita belajar dari Injil Matius pasal 22 ayat 34 sampai dengan 40. Demikian bunyi firman Tuhan. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpulah mereka. Dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Matius pasal 22 ayat 34 sampai dengan 40. Kasih merupakan dasar utama dari hidup yang mulia.
Pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati. Karena pada hakikatnya, intisari dari kehidupan manusia adalah relasi yang ia jalani semasa hidupnya. Baik relasi antara dirinya dengan Tuhan, dengan diri sendiri, maupun dengan sesama. Oleh sebab itu, sebagai contoh, mutu kehidupan suatu rumah tangga sangat ditentukan oleh kualitas relasi yang terjalin di dalamnya. Kalau relasi suami istri berkualitas tinggi, maka mutu rumah tangga itu tinggi pula. Sedangkan relasi yang bermutu tinggi adalah relasi dalam kasih, bukan relasi dalam kebencian, dendam, atau yang sejenisnya. Tidak mau mengalah, merasa yang paling benar, merasa yang paling mampu, merasa yang paling pintar. Itulah sebabnya orang yang hidup di dalam kasih adalah orang yang hidupnya mulia. Pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati. Pentingnya relasi kasih inilah yang dikemukakan Tuhan Yesus di dalam Matius pasal 22. Di situ dicatat, menjawab pertanyaan seorang ahli Taurat kepadanya. Ia berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Sedangkan hukum yang kedua adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dengan demikian kita dapat menyimpulkan bahwa kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama manusia merupakan dasar yang utama dan yang terpenting bagi hidup manusia. Oleh karena itu, semua tindakan kita, baik kepada Allah atau kepada sesama manusia, harus dilandaskan pada kasih. Hanya dengan demikian, barulah hidup kita akan menjadi hidup yang mulia. Pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati, pagi hari ini kita bersyukur atas firman Tuhan, di mana kembali mengingatkan kepada setiap kita untuk melakukan apa yang Allah sesungguhnya mau. Pengorbanannya di atas kayu salib, karena kasihnya yang tidak terbatas itu. Kasih yang dipersembahkan untuk saudara dan saya merupakan kasih agape. Kasih yang tidak ada tuntutan untuk dibalas. Kasih yang rela berkorban secara nyata, jasmani dan rohani, dan tidak menginginkan sesuatu imbalan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu pemirsa yang Tuhan Yesus Kristus berkati, kita semua pasti tahu dan saya percaya, selaku orang-orang percaya kepada Yesus Kristus, kita tahu persis tentang hukum kasih. Dan saya pikir tidak perlu kita ingatkan lagi. Tetapi kalau saudara lupa, biarlah pagi hari ini kita bersyukur karena kita diingatkan lagi. Mengapa kita susah untuk mengasihi? Ini sebuah pertanyaan yang harusnya kita timbulkan untuk diri kita. Kekasih-kekasih Kristus, jangan timbulkan kepada orang lain, tetapi kepada diri kita sendiri. Mengapa saya sulit untuk mengasihi? Sebab terjadi hari-hari ini, manusia memiliki bibit dosa. Oleh sebab itu,
seringkali kita diintimidasi, seringkali kita dipengaruhi dengan hal-hal yang negatif. Kasih yang Allah berikan kepada kita murni, baik. Tetapi kita bisa memutar balik. Membalik sebagai kasih yang dari dunia. Itu yang sulit membuat kita bisa mengasihi sesama kita. Kita selalu memperhitungkan, jikalau saya mengasihi seseorang, balasannya apa? Nah, oleh sebab itu terjadi juga di dalam kehidupan setiap rumah tangga. Kalau saya mengasihi pasangan saya, balasannya apa yang ia berikan? Jikalau ia tidak melakukan seperti yang saya pikirkan, maka saya juga akan melakukan seperti yang saya inginkan. Sehingga tidak ada kasih yang benar di dalam hidup rumah tangga. Biarlah pagi hari ini kita melihat bahwa Yesus menginginkan kasih yang daripadanya, kasih agape yang sungguh-sungguh murni itu menjadi dasar hidup rumah tangga setiap kita. Lepas daripada hidup tangga, hidup sebagai pribadi-pribadi kita juga harus memiliki kasih yang dari Tuhan itu. Sehingga kekasih-kekasih Kristus dimanapun, kemanapun kita melangkah, kita berada, kita dapat menjadi saksi daripada Tuhan Yesus Kristus. Sebab Yesus Kristus telah membuktikan kepada setiap kita kedatangannya di muka bumi ini karena kasih-Nya. Sehingga dia datang, mati di atas kayu salib untuk saudara dan saya. Dia datang ke muka bumi ini dengan otoritas, dengan kedudukan yang luar biasa yang ia rela melepaskannya karena dia mau melayani bukan untuk dilayani. Tujuannya karena kasih-Nya. Oleh sebab itu pemirsa Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati. Kalau saudara tidak memiliki kasih Kristus dalam kehidupan saudara, maka sangat sulit saudara mengasihi sesamamu. Bahkan saudara sulit untuk mengasihi dirimu dalam tanda kutip kebenaran. Kita akan mengasihi diri kita secara negatif. Tapi itu bukan kehendak Tuhan. Tuhan mau supaya kita benar-benar memiliki kasih Kristus secara positif. Sehingga kita bisa berbagi kasih itu kepada sesama kita dan teristimewa kepada Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Tuhan memberkati kita dengan firman dan kebenarannya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Engkau adalah pribadi yang mulia dan penuh dengan kasih. Sedemikian besar kasih-Mu, sehingga Engkau rela untuk mengasihi orang yang sesungguhnya tidak layak untuk dikasihi seperti diri kami. Kasih yang bukan sekadar dalam bentuk kata-kata belaka, namun Engkau buktikan dengan rela mengorbankan diri-Mu di kayu salib bagi diri kami. Itulah kasih agape yang telah Engkau nyatakan kepada semua kami, manusia berdosa yang seharusnya menanggung murka-Mu. Sungguh mulia kasih-Mu itu ya Tuhan, dan ajarlah diri kami untuk meneladaninya. Kesadaran bahwa Engkau telah terlebih dahulu mengasihi diri kami, itu membangkitkan kasih dalam hati kami kepadamu. Tuhan, dengan bersandar kepada kasih-Mu, kami mengangkat hati kami kepadamu. Kami menyadari betapa kami memerlukan kasih-Mu. Kasih yang mengangkat harkat hidup kami, menyelamatkan jiwa kami, dan memberikan jaminan bagi hari esok kami. Kasih yang memungkinkan diri kami untuk melewati hari ini
di dalam damai sejahtera. Tuntun dan sertailah diri kami dengan kasih-Mu itu ya Tuhan. Mampukan diri kami untuk mengasihi sesama kami, termasuk mereka yang tidak layak untuk dikasihi. Sehingga diri kami dapat menjadi saksi-Mu dimanapun diri kami berada. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba mengucap syukur sebab kebenaran firman-Mu kembali pagi hari ini mengingatkan kepada setiap kami untuk memiliki kasih agape yang telah Engkau sediakan kepada kami. Sehingga hidup kami sungguh-sungguh ya Bapa mempermuliakan Engkau. Kami tidak egois mementingkan diri kami sendiri, tapi kami melakukan apa yang Engkau mau. Terima kasih ya Tuhan. Pagi hari ini kembali hamba berdoa kepada seluruh umat Tuhan, warga Tuhan yang berada di Jalan Serayu Sanggeng dan sekitarnya. Hamba mohon belas kasihan-Mu memimpin, menuntun setiap pribadi, setiap hidup rumah tangga, semua tugas pekerjaan pelayanan, semua pendidikan anak-anak kami, agar mereka hidup berkenan, mereka hidup melakukan apa yang Engkau mau. Oleh sebab itu Bapa, pagi hari ini hamba mau berdoa memberkati keluarga Makabori, keluarga Awuri, keluarga Asaribab, keluarga Epa, keluarga Upuya, keluarga Mambenar, keluarga Samber, keluarga Singamui, keluarga Ab, keluarga Kaitui, keluarga Krei, keluarga Uni Putih, keluarga Peter, keluarga Baibaba, keluarga Samori, keluarga Renyaan, keluarga Mambobo, keluarga Kamodi, keluarga Karubaba, keluarga Mansing, keluarga Yenu, keluarga Aru, keluarga Wanggai, keluarga Kareni, keluarga Sawaki, keluarga Waromi, keluarga Waprak, keluarga Sesa, keluarga Pedai, keluarga Mangga Pro, keluarga Mayor, keluarga Baransano, keluarga Wakum, keluarga Tawaru, keluarga Wayoi, keluarga Kambu, keluarga Pati Pari, keluarga Kambuaya, keluarga Mofu, keluarga Makamur, keluarga Marien, keluarga Sineri, keluarga Herewan, keluarga Paus-Paus, keluarga Kumurawak, keluarga Urbinas, keluarga Imbiri, keluarga Herming Wijaya, keluarga Sada, keluarga Bukor Pioper, keluarga Rawiai, keluarga Wopairi, keluarga Sabarofek, keluarga Woisiri, keluarga Burman, keluarga Rorei, keluarga Wisan, keluarga Pondayar, dan semua hamba-hamba Tuhan yang Tuhan percayakan untuk berada di dalam kehidupan keluarga yang ada di Jalan Serayu Sanggeng. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba juga berdoa memberkati para hamba-hamba pendeta, kepada Bapak Pendeta Daniel Yenu, Bapak Pendeta Yosua Yenu, Bapak Pendeta Yahya Wakum, Bapak Pendeta Bram Samori, Bapak Pendeta Yan Philip Samori, dan semua penatua-penatua majelis-majelis, pengasuh-pengasuh sekolah minggu, semua hamba-hamba yang melayani. Tuhan memberkati mereka semuanya di dalam persiapan untuk ibadah pada besok pagi, baik pagi hari maupun pada sore malam hari di dalam ibadah-ibadah
yang akan dikerjakan. Tuhan menolong agar mereka akan melayani umat-Mu dengan kasih yang daripada Tuhan. Kasih yang tidak terbatas itu. Kasih agape sungguh nyata. Sehingga setiap umat yang dilayani mereka akan menerima berkat daripada Tuhan. Terima kasih Bapa untuk kebaikan-Mu, kemurahan anugerah-Mu. Hamba tetap berdoa, Tuhan tolong kami semuanya. Pada hari ini, sepanjang hari ini, di dalam semua aktivitas yang kami lakukan, biarlah dapat kami lakukan karena Tuhan turut bekerja di dalamnya. Membuat kemenangan demi kemenangan. Sehingga apa yang kami kerjakan, baik itu merupakan usaha pekerjaan-pekerjaan kami, keluarga hidup rumah tangga kami, pendidikan anak-anak kami, semuanya akan berjalan dengan lancar, berjalan dengan baik dan berhasil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan. Pagi hari ini hamba juga berdoa kepada seluruh hamba-hamba Tuhan yang bersama-sama dengan hamba secara online di dalam kegiatan pagi ini. Hamba berdoa memberkati hamba-Mu Ibu Yuliana Tan yang berada di Jayapura. Tuhan memberkati hamba-Mu. Biarlah Tuhan kasih-Mu yang tidak terbatas melimpah-limpah di dalam kehidupan hamba-Mu Ibu Yuliana Tan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hingga hamba-Mu terus berdiri dengan kekuatan kasih-Mu menjadi berkat bagi anak cucunya dan bagi banyak orang yang di sekitarnya yang ada dalam pelayanannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa terima kasih, Tuhan lindungi dan Tuhan beri damai sejahtera melimpah dalam hidup hamba-Mu Ibu Yuliana Tan yang berada di Jayapura. Demikian hamba juga berdoa kepada hamba-Mu Ibu Desi Natalia Lambai Hang yang berada di kota Manokwari. Tuhan tolong, Tuhan pimpin, Tuhan bimbing, supaya hidup hamba-Mu terus berkenan dan melakukan apa yang Engkau mau. Biar Tuhan berikan hati yang takut akan Tuhan. Tuhan berikan kasih-Mu yang tidak terbatas itu di dalam kehidupannya. Sehingga dia akan berdiri atas kebenaran-Mu Tuhan. Dia akan mengasihi suaminya, Bapak Heri Taruk Datu, ketiga anak mereka, Shalom, Godwin, dan Hersia, dengan kasih-Mu ya Tuhan. Dan biarlah Engkau mengajar hamba-Mu menjadi contoh, menjadi teladan, untuk tidak melihat kepada kelemahan, kesalahan-kesalahan daripada orang-orang yang sedang membutuhkan kasih-Mu ya Allah. Tetapi hamba-Mu akan berbagi kasih itu kepada mereka-mereka yang membutuhkan kasih-Mu. Biarlah itu terjadi dalam kehidupan hamba-Mu Ibu Desi Natalia Lambai Hang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba juga berdoa kepada hamba-Mu Ibu Mega Kristi yang berada di kota Bitung. Tuhan memberkati, Tuhan pimpin, Tuhan bimbing, bahwa hidup hamba-Mu sungguh-sungguh semakin mengasihi Engkau ya Allah. Sehingga dimanapun hamba-Mu berada, ia akan berdiri dengan kasih-Mu ya Allah. Kasih yang tidak terbatas itu hidup dalam kehidupannya. Sehingga dia akan melihat setiap orang di hadapannya adalah kasih. Sebab itu Tuhan berkati pribadinya. Menjadi berkat bagi suami kekasih. Menjadi berkat bagi anak-anak tercinta. Dan sebuah pelayanan yang dilakukan dengan dasar kasih agape. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, Tuhan pelihara hamba-Mu Ibu Mega Kristi bersama dengan keluarganya. Dimanapun ia berada, Tuhan bersama-sama dengan dia. Terima kasih ya Tuhan, pagi hari ini hamba juga berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kepada hamba-Mu Bapak Christian Patiran bersama dengan istri kekasih Ibu Uce Lololuan yang berada di Jayapura. Kedua hamba-Mu yang telah Engkau panggil selaku majelis
di dalam persekutuan tubuh Kristus. Ya Tuhan, pakai kedua hamba-Mu ini semakin luar biasa untuk menyatakan kasih-Mu yang tidak terbatas itu kepada setiap orang yang mereka layani. Biarlah kasih-Mu itu menjadi dasar dalam pribadi mereka, dalam hidup rumah tangga mereka, sehingga mereka akan menghormati satu sama lain, mengasihi tanpa batas kepada pasangan hidup mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati anak-anak mereka di dalam semua tugas, pekerjaan, pelayanan mereka, memberkati kedua cucu kekasih mereka untuk selalu bersyukur ya Allah, bahwa Tuhan peduli kepada kedua cucu mereka dan memberikan pertumbuhan yang sehat kepada Gracia dan Rafael di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, pakai kedua hamba-Mu semakin dahsyat, semakin luar biasa untuk menyatakan kasih-Mu ya Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpuji-pujilah Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Hamba berdoa bagi hamba-Mu Bapak Evangelis Donald Lodik Peter yang berada di Jayapura, yang ada di kota Manokwari. Tuhan memberkati, Tuhan pimpin hidup hamba-Mu Bapak Evangelis Donald Lodik Peter untuk hidup menyatakan kasih-Mu yang tidak terbatas itu yang berada di dalam hidup pribadinya, akan menjadi berkat bagi istri kekasih Ibu Desi Woisiri dan kepada anak-anak tercinta. Tuhan memberkati Robi, Violin, Jonathan, dan Karen, bahwa hidup mereka menjadi teladan yang benar bagi kemuliaan-Mu ya Allah. Terima kasih ya Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kasih yang tidak terbatas itu melimpah-limpah di dalam pribadi hamba-Mu, rumah tangganya, dan semua pelayanan pekerjaannya. Diberkatilah mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, hamba juga berdoa kepada hamba-Mu Ibu Evelyn Upuya Epa yang berada di Manokwari. Tuhan memberkati pribadi hamba-Mu. Boleh berdiri dengan kebenaran-Mu dalam kasih Kristus, menjadi berkat bagi suami tercinta Bapak Ben Epa, menjadi berkat bagi anak-anak tercinta Angel dan adik-adik dan semua keluarga besar mereka. Tuhan, bawa hidup hamba-Mu Ibu Evelyn boleh melihat kasih Kristus yang tidak terbatas itu dapat dibagikan juga kepada semua orang yang mereka layani. Tuhan, teristimewa di dalam sanggar tari mereka Tibet, Tuhan memberkati, Tuhan pimpin, agar semua rekan-rekan pelayanan yang ada di dalam sanggar tari ini diberkati. Biarlah hidup mereka takut akan Tuhan, sehingga sungguh mereka di dalam semua kegiatan-kegiatan mereka, Engkau yang diutamakan. Sehingga kemuliaan Tuhan nampak dari semua pelayanan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan berikan semangat, berikan kesehatan yang terbaik, berikan kesatuan bagi mereka. Sehingga mereka akan saling mengasihi di dalam kasih-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih. Hamba juga berdoa kepada hamba-Mu, Ibu Diana De Fretes yang berada di kota Sorong. Tuhan memberkati, Tuhan pimpin, Tuhan bimbing hamba-Mu untuk memiliki kasih Kristus yang luar biasa itu, yang tidak terbatas itu, melimpah-limpah dalam kehidupan pribadinya, sehingga dia boleh berdiri dengan pertolongan Tuhan menjadi berkat bagi suami kekasih Rocky Alan Paulus, kepada kedua anak tercinta Yemima dan Reinhard, tanpa keluhan, karena kasih yang tidak terbatas itu ada dalam hidupnya. Biarlah ya Tuhan, segala sesuatu yang ia kerjakan, dia bersandar sepenuhnya kepada Engkau, ya Allah. Berkati mereka, pribadi dan rohani, berkati semua usaha pekerjaan pelayanan mereka diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Bapa, terima kasih. Terpuji-pujilah Tuhan. Pagi hari ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa, hamba juga mau berdoa kepada hamba-Mu, Ibu Salidona Syahaya Auri, yang berada di kota Manokwari. Tuhan pimpin, Tuhan bimbing, bawa hidup hamba-Mu untuk terus boleh menyatakan kasih agape kepada suami kekasih Bapak Yosef Auri, kepada anak tercinta Shefa Auri. Tuhan memberkati, Tuhan pimpin. Bawa hidup hamba-Mu untuk melakukan apa yang Engkau mau, dengan setia, dengan semangat, dengan penuh kasih, terus menyatakan Injil Yesus Kristus dimanapun ia berada. Hingga lewat hidupnya, banyak orang boleh diselamatkan, banyak orang boleh dimenangkan untuk kerajaan surga di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, damai sejahtera melimpah atas mereka, kekuatan kesehatan jasmani rohani melimpah atas mereka, spesial kepada hamba-Mu Bapak Yosef Auri. Tuhan terus memelihara hamba-Mu dengan kesehatan yang terbaik. Tuhan berkati hamba-Mu, pakai hamba-Mu untuk menyatakan kebenaran kepada banyak orang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, berkati anak kekasih Shefa di dalam kuliahannya, di dalam pekerjaannya, di dalam pelayanannya. Biar anak kekasih Shefa boleh menjadi berkat, menjadi contoh bagi rekan-rekannya, bagi teman-temannya. Hidupnya kudus di dalam kebenaran Allah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terpujilah Tuhan sekarang dan selama-lamanya ya Allah. Terima kasih buat semua kebaikan yang Tuhan nyatakan kepada hamba-Mu Ibu Seli Dona Syahaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian pagi hari ini hamba berdoa juga kepada hamba-Mu Bapak Lukas T yang berada di kota Sorong. Tuhan, hamba bersyukur dan terima kasih sebab kasih Tuhan melimpah kepada hamba-Mu Bapak Lukas T, di mana Tuhan sudah memelihara hamba-Mu sepanjang hidupnya dengan kebenaran demi kebenaran. Dan biarlah hidup hamba-Mu Bapak Lukas T boleh menjadi berkat bagi anak, cucu, cicit di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan menjadi berkat bagi banyak orang di sekitarnya. Tuhan, apa yang telah hamba-Mu lakukan menjadi sebuah contoh yang benar bagi banyak orang hingga nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan memberkati hamba-Mu dengan kesehatan jasmani rohani, dan biarlah damai sejahtera-Mu, sukacita-Mu melimpah-limpah di dalam kehidupan hamba-Mu Bapak Lukas T yang berada di kota Sorong. Demikian juga pagi hari ini hamba berdoa kepada hamba-Mu Bapak Roni Uni Putih yang berada di kota Manokwari. Tuhan, kasih-Mu yang tidak terbatas melimpah-limpah dalam kehidupannya. Biar Tuhan yang mencelikan mata hatinya untuk melihat bahwa Engkau begitu mengasihinya lebih daripada dirinya. Sebab itu Tuhan, kasih yang tidak terbatas itu yang ada pada dirinya yang telah Engkau berikan, dapat ia salurkan, dapat ia berikan juga kepada banyak orang di sekitarnya. Dia boleh menjadi berkat bagi mama kekasih Ibu Nona, menjadi berkat bagi orang-orang yang dicintainya, menjadi berkat bagi anak-anaknya, menjadi berkat bagi tempat pekerjaannya, menjadi berkat bagi lingkungannya. Biarlah Tuhan, dia boleh mengambil sebuah komitmen, melepaskan hal-hal yang bukan daripada Tuhan, yang berlawanan dengan Engkau, dan ia akan melakukan dengan taat setia segala perintah-Mu yang benar itu, hingga nama-Mu dipermuliakan dari kehidupan pribadinya, dan semua pelayanan pekerjaan-pekerjaannya diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau sekarang dan selama-lamanya. Hamba juga berdoa bagi hamba-Mu Bapak Subiakto Suryana yang berada di kota Jawa. Tuhan memberkati, Tuhan pimpin,
Tuhan bimbing bahwa hidup hamba-Mu, Bapak Subiakto Suryana, untuk menyatakan kasih agape kepada istri tercinta, kepada anak-anak kekasih, dan kepada banyak orang, ya Allah. Biarlah hidup hamba-Mu dimanapun, kemanapun ia melangkah, kasih Tuhan nyata, dan kasih Tuhan yang diberikan, dibagikan kepada semua orang yang dijumpainya. Tuhan memberkati hamba-Mu dengan kesehatan yang terbaik, demikian juga pasangan hidupnya, keluarganya, Tuhan berikan yang nyata bagi mereka. Pergumulan-pergumulan mereka Tuhan menjawab. Dan mereka bersyukur kepada Engkau, tidak ada batasnya, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpuji-pujilah Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Allah besar, dahsyat, perkasa. Hamba berdoa mengucap syukur buat semua pemirsa yang mengambil bagian di dalam kegiatan pagi hari ini. Tuhan memberkati mereka pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, rumah tangga lepas rumah tangga. Tuhan menolong kami. Terima kasih kepada hamba-Mu, Bapak Pendeta Philip Samori selaku pimpinan Yayasan Eden House, yang kasih tidak terbatas itu terus berlimpah-limpah dalam kehidupan pimpinan hamba-Mu. Menjadi berkat juga bagi istri kekasih, menjadi berkat bagi anak-anak cucu tercinta, dan Tuhan, biarlah pelayanan mereka ini menyatakan kasih-Mu yang tidak terbatas itu melimpah kepada setiap orang yang mereka layani. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, teladan kebenaran firman terus dinyatakan kepada semua orang yang dilayani oleh hamba-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih. Spesial hamba juga berdoa mengucap syukur untuk kasih setia-Mu kepada semua persiapan para hamba-hamba gereja-gereja Tuhan untuk besok hari di dalam ibadah raya, baik pagi maupun pada sore malam hari. Tuhan menyertai kami semua, sehingga apa yang kami lakukan berkenan kepada Engkau, bukan menjadi sebuah rutinitas, tetapi merupakan sebuah kebutuhan, di mana kami sadar bahwa kami butuh kasih-Mu yang tidak terbatas itu, menjadi dasar semua ibadah-ibadah yang akan kami kerjakan pada besok pagi maupun pada sore malam hari. Terima kasih Bapa, terpuji-pujilah Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Amin. Baik pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati, terima kasih atas kebersamaan pagi hari ini. Hamba percaya kasih Kristus yang tidak terbatas itu terus melimpah-limpah kepada semua pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi lebih daripada pribadinya. Buktinya ia telah mati karena kasih-Nya yang tidak terbatas itu. Biarlah setiap kita tidak menyia-nyiakan kasih agape itu di dalam kehidupan kita, sehingga sungguh kita akan menjadi berkat juga, menyalurkan kasih itu kepada setiap orang yang kita temui, teristimewa yang kita layani. Tetap semangat, kekasih-kekasih Kristus. Pesan saya tetap disiplin protokol. Andalkan Yesus Kristus dalam setiap kehidupan kita dan bagikan kasih agape itu kepada setiap orang. Tuhan memberkati kita semua. Tetap semangat. Shalom, salam MDC.